yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, saat ini Lause tidak sendirian sekarang. Lause ada teman baru ya. Kita kenalan dulu ya, siapa dia? Wah, rasanya dia kelihatan sedih sekali mukanya ya. Siapa namanya? Coba kita tanya. Namamu siapa? Oh, kok manggilnya Lause ini? Lause. Oh iya. Namaku Billy. Siapa adik-adik namanya adik-adik? Billy ternyata. Billy, kenapa kok kamu agak sedih begitu ya? Kenapa kamu? Iya, sudah sebulan aku di rumah terus, bosan. Saya pengen jalan-jalan. Hah? Kau pengen jalan-jalan? Billy, ini hari Minggu. Kamu seharusnya pergi ke gereja. Tapi karena tidak boleh, kita itu sedang belajar menaati pemerintah untuk kita beribadah di rumah, maka kamu harus di rumah dan beribadah. Begitu ya? Loh kok lagi? Begitu ya Rasul? Iya Billy, maka dari itu sudah kakak dan hari Minggu, sekarang kamu ikut ibadah ya. Dengarkan baik-baik firman Tuhan yang ada. Kemudian dengarkan juga, kalau disuruh nyanyi ya nyanyi. Begitu ya? Ya sudah, aku mudah ibadah dulu. Bye-bye teman-teman. Selamat beribadah ya. Sama aku juga di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah bersama-sama, kita mau siapkan hati kita masing-masing, siapkan diri kita supaya kita boleh mengikuti ibadah dengan baik. Nah adik-adik yang nanti kalau kita mau mempersembahkan persembahan kita, adik-adik bisa minta tolong papa mama kalian untuk mentransfer persembahan kalian di rekening gereja yang adik-adik sudah dapatkan. Nah hari ini kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita beribadah bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semula telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semula telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pujian kita dan kita belajar firman Tuhan bersama pada minggu ini, yuk kita berdoa lebih dulu. Saudara setiap kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh bersama dengan keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami boleh menghadap Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun kami sudah beberapa minggu tidak bisa bertemu, tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kami sungguh bersyukur kami memakai kesempatan ini untuk beribadah di rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, saat ini ada begitu banyak orang sudah kehilangan pekerjaan dia, adik-adik. Sungguh Lose juga merasa sedih ketika Lose membaca berita-berita itu, karena kondisi sekarang semakin sulit. Mungkin papa mama kalian juga merasakannya kan? Karena saat ini wabah COVID-19 sudah menyebar di mana-mana, bahkan sudah hampir seluruh penjuru dunia, adik-adik. Namun ketahuilah, tatkala ada virus ini menyebar kemana-mana, ingat, kita harus yakin, kita harus tetap percaya bahwa kita punya Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Kita punya Allah yang senantiasa mencukupi kebutuhan kita. Meskipun saat ini kita di dalam masa-masa sulit. Contoh kesulitan kita apa? Pertama, kita tidak boleh jalan-jalan, kita tidak boleh ke sekolah, kita juga dibatasi untuk pergi ke gereja. Tapi biarlah itu semua tidak membuat kita berpikir bahwa Allah jahat kepada kita. Tapi justru itu semua membuat kita semakin yakin akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama kita mau bersukacita, bersyukur di tengah kesulitan saat ini. Tuhan tetap baik bagi kita semua. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah nyanyi Allah itu baik dalam kehidupan kita. Saat ini Lose teringat ya, teringat dengan salah satu Lose kita yang berada di Singapura. Nah,
Lose kita akan menceritakan apa yang dia alami, dia mau menyapa kita pada kesempatan hari ini. Yuk kita simak baik-baik ya. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat semua ya, dan masih semangat untuk belajar di rumah. Masih ingat gak sama Les Jessie? Sekarang Les Jessie sudah kerja di Singapura selama beberapa bulan. Nah, di sini itu cuacanya mirip loh kayak di Indonesia. Jadi kadang-kadang itu panas, kadang-kadang itu hujan. Nah, ini coba Lesi tunjukin dulu pemandangan dari tempat tinggal Lesi ya. Nah, ini pemandangan dari kamar Lesi. Jadi kita bisa lihat jalan dari atas. Terus di sini tuh kebanyakan orang tinggalnya di apartemen yang tinggi-tinggi, kayak ya yang merah-merah itu semua apartemen. Lesi juga tinggal di apartemen kayak gitu. Nah, Lesi sudah beberapa minggu kerja di rumah loh adik-adik. Sama kayak adik-adik, belajar di rumah. Jadi makan di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, semuanya di rumah. Nah, adik-adik udah mulai bosen tak? Lesi juga kadang-kadang bosen. Tapi sebenarnya ada banyak loh yang kita bisa lakukan di rumah. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menggambar, kita bisa bantu papa mama masak, kita bisa melukis atau telepon teman. Jadi banyak loh yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Nah, terus Lesi di sini tuh tinggal sendiri loh adik-adik. Jadi jauh dari papa mamanya Lesi. Jadi Lesi harus masak sendiri, cuci baju sendiri, bersih-bersih sendiri. Pokoknya semua Lesi lakukan sendiri. Nah, jadi kalau adik-adik masih ada papa mama yang mau bantu adik-adik, masih sabar ngajarin adik-adik setiap hari, mesti ngomong terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma, terima kasih Tuhan karena sudah memberikan aku papa mama yang selalu menjaga dan menyayangiku. Walaupun Lesi di sini tinggal sendiri, tapi Lesi tahu kalau ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga Lesi. Sama seperti Tuhan Yesus juga menjaga adik-adik semua. Jadi jangan lupa ya adik-adik, selama di rumah rajin baca Alkitab, ikut sekolah minggu, kemudian berdoa supaya kita semua bisa berkumpul kembali di gereja. Oke adik-adik, kalau oke kasih jempolnya terus bilang oke Lesi, oke Lesi. Ya udah, Lesi pamit dulu. Kapan-kapan Lesi sapa adik-adik lagi. Bye-bye. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar sapaan daripada Lesi Jessie yang berada di Singapura. Tadi kita mendengar bahwa Lesi Jessie juga berada di rumah dan bekerja di rumah seperti kalian saat ini, kalian yang juga belajar di rumah. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk sama-sama menyanyi ya. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku,
Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pun juga mengingatkan kami, menuntun kami supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan. Kami mau serahkan pembacaan firman-Mu pada kesempatan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, yuk siapin Alkitab kalian masing-masing. Kita mau sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ya. Yuk, hari ini firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 4, adik-adik. Oke ya, siapin dulu Alkitabnya. Buka di dalam kitab Lukas atau Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Lese akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari-hari ini kita memang di dalam kesulitan masing-masing. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita berpikir, ternyata ada seorang janda yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu, dia memberikan persembahan itu sangat kecil sekali nilainya. Tentu hal ini menunjukkan kepada kita, janda ini bukanlah janda yang punya, janda yang kaya, tapi janda yang miskin, adik-adik. Karena dia miskin, dia tidak bisa memberi sebanyak orang-orang yang lain pada waktu itu. Kita tahu adik-adik, kalau pada waktu itu si janda ini memberikan persembahan 2 peser. 2 peser itu nilainya sangat kecil sekali dibandingkan orang-orang yang kaya waktu mereka memberikan persembahan. Ternyata firman Tuhan mencatat pada pagi ini, ternyata walaupun persembahan janda ini kecil, tapi yang diberikan adalah seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, adik-adik, dia masih memiliki hati yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita semua di dalam kesulitan masing-masing. Lalu tidak mengerti apa yang kalian alami saat ini, apa yang keluarga kalian alami saat ini. Namun yang pasti adalah kita mau belajar bersama-sama. Di tengah kesulitan dalam hidup kita harus mau seperti janda ini, tetap memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan. Apapun yang kalian lakukan saat ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kalian saat ini keluar rumah atau kemanapun memakai apa? Masker. Nah, ya, kita dianjurkan oleh pemerintah, kita kalau keluar rumah pakai apa? Masker, adik-adik, supaya ini menghambat penyebaran virus COVID-19. Ketika kalian punya masker berlebih, kemudian ada misalkan di komplek kalian atau di rumah kalian ada tukang sampah, dia nggak pakai masker, kamu punya masker yang berlebih. Kalau firman Tuhan mengatakan kita itu cuma berbagi, berikan masker itu kepada siapa? Tukang sampah tadi, adik-adik. Nggak cuma itu, adik-adik. Firman Tuhan juga mengatakan dalam ajaran kita pada kesempatan ini, Alkitab juga mengatakan kita pun juga bisa memberikan persembahan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Memang semua sulit, adik-adik.
Namun jangan sampai kesulitan kita itu menghalangi kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama dengan Lause, mari sama-sama kita belajar untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan tidak cuma untuk memberikan persembahan saja, tapi kita bisa lakukan dengan cara-cara yang lain juga saat ini. Memberi kepada tukang sampah, memberi kepada teman-teman kita yang berkekurangan saat ini, itu pun juga sebagai apa? Teladan iman kita, supaya waktu kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan di tengah kesulitan saat ini. Marilah jadi pribadi yang berbagi kepada orang lain. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas firman yang kita sudah dengar hari ini. Firman yang mengingatkan kita sama-sama untuk kita senantiasa di dalam kesulitan kita tetap memberikan yang terbaik kepada siapa? Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi ini. Kami bersyukur untuk pembacaan firman-Mu yang singkat ini. Kiranya firman mengingatkan kami semua, ya Tuhan. Ada seorang janda yang miskin, di tengah kesusahan dia, kesulitan dia masih bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, ajarlah kepada kami semua saat ini. Memang kami saat ini dalam kondisi-kondisi yang sulit, ya Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami, di tengah kesulitan ini pun kami diajar juga untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan itu tidak hanya melalui gereja Tuhan, tapi kami juga bisa menggunakan cara-cara yang lain untuk kami bisa berbagi kepada sesama kami, berbagi masker, berbagi sembako dan yang lainnya. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan, ajarilah kami untuk kami bisa berbagi, memberi dengan kasih kami, memberi dengan ketulusan kami, seperti janda yang miskin di dalam cerita firman Tuhan pada pagi ini, ya Tuhan. Kami serahkan, ya Tuhan, waktu kami selanjutnya, pembelajaran kami di rumah masing-masing, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita di tengah kesulitan kita saat ini, itu bukan halangan untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita pujikan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa-Nya, namanya Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh
Yesusku luar biasa. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Sampai ketemu di minggu depan.